Sodagari tidak percaya bahwa hukum ditegakkan di kerajaan Kalingga. Ya. Mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin ada sebuah negara penduduknya tidak ada yang menjadi maling, tidak ada jadi penipu, tidak ada jadi pembunuh, semuanya patuh di bawah hukum. Akhirnya dia meletakkan satu peti perhiasan emas dan permata, diletakkan di jalan di depan pasar. Ternyata satu peti emas dan permata ini selama 2 tahun tidak ada yang ngambil. Ya. Nah, catatan kedua itu terjadi pada tahun 708 Masehi, saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu dinasti Umayyah. Itu juga ternyata datang utusan dari kerajaan Sarondib lagi, tapi kali itu tidak di Madinah. Kenapa? Ke Damaskus. Kenapa? Ibu kota Umayyah itu di Damaskus. Redaksinya hampir sama, ya. Raja Maharaja besar yang tinggal di sebuah kota di antara 2 sungai, memiliki 1000 gajah, perang dan puluhan ribu pasukan. Rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Ya. Kali itu utusan menyatakan tidak hanya diutus untuk mempertanyakan tentang Islam, tapi juga raja meminta agar Khalifah bersedia mengirimkan pendeta-pendeta Islam. Ya. Nah, dari dokumen itu kemudian ada catatan. Ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak bisa memenuhi permintaan Raja Sarondib. Kenapa? Tidak ada orang yang berani pergi ke tengah lautan. Ya. Jadi orang Indonesia sudah ke sana. Ya. Jadi mulai zaman kuno memang di situ. Nah, ini perlu dari catatan. Ya. Dokumen itu dikumpulkan dalam kitab namanya Ajaibul Hindi. Itu muat dokumen-dokumen lama. Ya. Itu sebabnya jangan heran orang Sumatera itu Islam lebih dulu daripada Jawa. Ya. Tetapi dalam perubahan peradaban Jawa yang belum Islam itu ternyata tidak kalah maju. Kenapa? Tahun 648 Masehi, saat kekuasaan berpindah dari Khalifah Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan, itu kerajaan Kalingga yang bernama Kartikeya Singa itu menyusun kitab undang-undang hukum pidana dan perdata yang diberi nama Kalingga Dharma Sastra. Hukum Kalingga, ya. Sekalipun sederhana, tapi itu KUHP pertama di Nusantara. Jadi di situ kalau ada orang mencuri, potong tangan. Ya. Orang berzina, bunuh dua-duanya. Orang yang membunuh dihukum bunuh. Itu zaman Kalingga. Nanti tokoh raja namanya Kartikeya Singa ini menikah dengan putri Sima dari kerajaan Kalingga Utara, itu di Jeporo sana. Menikah dan kemudian pindah ke Kalingga Selatan di pedalaman. Di mana Kalingga Selatan di pedalaman? Nah, ini ada utusan dinasti Tang
yang datang ke Jawa tahun 674 Masehi. Rupanya Raja Kartikeya Singa sudah meninggal. Yang menjadi raja istrinya, ya, yaitu Ratu Sima. Ya, dicatat di situ. Di mana letaknya? Waktu itu utusan Kalingga, utusan dari dinasti Tang meletakkan tongkat. Ya. Letaknya adalah 36 derajat di arah selatan, bayangan itu. Ya. Dan ketika dicari mana yang tepat menurut ukuran Cina, jatuhnya bayangan itu 36 derajat ke selatan. Ya. Itu ketemunya di wilayah Kepung, Kabupaten Kediri. Ternyata Kalingga itu di situ dulu pusatnya. Ya. Nah ini orang di mana ya, tapi paling tepat ukuran ini adalah di daerah Kepung. Ya. Dan utusan dari dinasti Tang memang menyebutkan, ya, bahwa ibu kota kerajaan namanya Kopo. Ya, nggak bisa nyebut Kepung, Kopo. Ya, itu terletak di situ. Lokasinya persis. Ya, dan ini nanti akan ada lagi catatan-catatan berikutnya. Bahkan di situ dia mencatat ada saudagar Tazi dari Timur Tengah. Tazi itu orang Persia, Tasik yang mereka nyebut Tazi itu orang Persia. Itu datang ke Kalingga dan kemudian saudagar ini tidak percaya bahwa hukum ditegakkan di kerajaan Kalingga. Ya. Mereka tidak percaya, bagaimana mungkin ada sebuah negara penduduknya tidak ada yang menjadi maling, tidak ada jadi penipu, tidak ada jadi pembunuh, semuanya patuh di bawah hukum. Itu tidak percaya dia. Akhirnya dia meletakkan satu peti perhiasan emas dan permata, diletakkan di jalan di depan pasar. Ternyata satu peti emas dan permata ini selama 2 tahun tidak ada yang ngambil. Ya. Dan baru kemudian putra mahkota, ya, itu diberitahu sama pengawal-pengawalnya bahwa ada orang asing, ya, itu mencoba penduduk kita, apakah ada maling atau tidak. Ditempatkan di situ. Nah, rupanya tersinggung putra mahkota. Bagaimana dia tidak percaya hukum tegak di sini? Ya. Kemudian didatangi tempat itu dan kemudian peti berisi emas permata itu ditendang dan diinjak-injak sampai rusak. Nah, di situ dia dianggap melanggar hukum, merusak barangnya orang lain. Ya. Nah, di situ utusan dari Cina mencatat akibat perbuatan itu oleh Ratu Sima, putra mahkota tadi dijatuhi hukuman. Pertama, kedudukannya sebagai putra mahkota dicopot karena tidak pantas nanti jadi raja kok bekas penjahat. Ya. Yang kedua, kakinya dipotong. Ya. Itu menunjukkan keadilan hukum. Gak peduli keluarga raja, gak peduli anaknya raja, kalau salah dihukum. Ya. Ini